billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqa ma yasha'u min ibadihi li adai afdhali ta'at wa iktasaba akmala sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallahul muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul makhluqat. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjaminairat. Salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu wa samawat. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita ribuan kenikmatan sehingga sampai saat ini kita masih merasakan dan kita masih diberi kesempatan untuk duduk pada bulan suci Ramadan. Salawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang telah membimbing kita sebagai umatnya menuju zaman yang penuh akan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Ma'asyiral muslimin, sidang para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari bahwa ujian selama ini yang kita hadapi, cobaan selama ini yang menimpa kita dapat membuahkan pahala bagi kita. Bagaimana bisa? Maka perhatikan, yang perlu kita lakukan adalah agar senantiasa selalu bersyukur, sabar, dan ikhlas. Namun apa makna ikhlas dan sabar di sini? Di mana dengan ikhlas dan sabar, maka segala ujian, segala cobaan yang kita hadapi dapat kita maknai sebagai anugerah. Dan itulah yang akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah Tuhan yang maha hidup, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus dan ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka seberapa jauh langkah kita menuju bulan suci Ramadan dan menghiasinya dengan berbagai amalan-amalan yang pasti dan tentunya didasari dengan rasa ikhlas dan sabar, maka semua itu akan dicatat sebagai amal baik dan insya Allah setiap langkahnya akan menggugurkan dosa kita. Ma'asyiral muslimin, ahibati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Berhubungan dengan hal yang mudah dikatakan namun sulit untuk dijalankan, yaitu selain kata sabar dan ikhlas, kata syukur, bersyukur juga menjadi suatu sifat yang sangat-sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena dengan bersyukur, kita mampu menerima suatu keadaan dengan lapang dada, meskipun itu sulit, namun kita tetap mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin, lantas bagaimana cara kita bersyukur, wahai jamaah? Maka mulai pandanglah orang-orang yang berada di bawah kita, baik dalam segi harta, tahta, dunia, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita bersyukur dan beruntung bahwasanya kita tidak berada pada posisi mereka. Dan jangan pernah kita memandang siapa yang berada di atas kita. Maka dengan demikian, insya Allah kita tidak akan pernah meremehkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hal ini yang sangat perlu kita biasakan agar kita dapat meningkatkan rasa syukur kita atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Namun apa yang kita peroleh setelah kita bersyukur? Yaitu tentunya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan ridhonya kepada kita, serta meningkatkan kenikmatannya dan dijauhkan dari azabnya. Allahumma amin. Maka dari penjelasan di atas, kita mengetahui bahwasanya banyak keutamaan, banyak hal-hal yang kita peroleh setelah kita melakukan amalan-amalan tersebut. Yang mana itu menjadi suatu ibadah, suatu bentuk ketaatan yang kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin, ahibati fillah, sobat IKRI TV yang berbahagia. Kita kembali ke kata ikhlas. Ikhlas merupakan suatu perkara yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena dengan ikhlas sajalah, maka ibadah yang kita lakukan dapat membuahkan pahala bagi kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika kita beribadah tanpa didasari keikhlasan, malah ibadah tersebut akan mendatangkan dosa kepada kita. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya ikhlas adalah beribadah dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan sebaliknya, ibadah yang mengharap hal selain Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya kita beribadah dengan mengharap pujian dari orang lain, maka itu akan jatuh ke dalam riya
otomatis ibadah yang kita lakukan, segala hal yang kita ibadahkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendatangkan dosa riya. Dan ingat, hanya dengan salah niat, maka ibadah yang seharusnya membuahkan pahala bagi kita, yang seharusnya menghadirkan pahala untuk kita, malah akan mendatangkan dosa. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu muncul pertanyaan, lantas bagaimana cara kita bersyukur? Lantas apakah ikhlas adalah suatu perkara yang mudah? Mungkin kita sering berkata, saya ikhlas membantu fulan, saya ikhlas memberikan ini kepada fulan, dan lain sebagainya. Maka dari perkataan tersebut, terlihat bahwasanya ikhlas adalah seakan perkara yang sangat mudah. Apakah benar demikian? Maka mari kita simak perkataan Imam Ahmad yang merupakan salah satu imam mazhab dan tentunya hafal ribuan hadis. Ketika beliau ditanya apakah segala amalan yang beliau lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab beliau, perkara ikhlas adalah perkara yang berat dan sulit. Adapun saya berusaha sekuat tenaga saya agar apa yang saya lakukan bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dari perkataan Imam Ahmad tersebut mengindikasikan bahwa ikhlas merupakan perkara yang tidak mudah, bahkan masuk ke dalam kategori sulit yang harus mendapat prioritas dalam setiap amalan ibadah kita. Namun, hal yang tidak mudah tersebut bukan berarti kita tidak dapat dan tidak mampu untuk melakukannya. Lantas apa kiat-kiat kita dalam mendatangkan nilai keikhlasan pada hati kita? Yaitu pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang mukmin. Doa adalah senjata orang-orang muslim. Maka pergunakanlah senjata ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan senjata ini dengan maksimal agar Allah senantiasa menghadirkan rasa ikhlas pada hati kita. Karena pada hakikatnya kita bisa ikhlas dan tidak hanyalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, wahai Tuhan yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Selanjutnya, jauhkan rasa ketenaran dan rasa ingin dipuji, di mana inilah yang menjadi penyakit bagi manusia. Rasa ingin dipuji tanpa kita sadari dan tidak kita pungkiri melekat pada jati diri setiap insan. Namun terdapat rambu-rambu yang harus kita patuhi agar perasaan tersebut tidak mendatangkan dosa kepada kita. Yaitu contohnya ketika kita beribadah, maka sangat terlarang ketika kita beribadah, kita mendatangkan perasaan ingin dipuji oleh orang lain. Maka sekuat tenaga kita jauhkan perasaan tersebut pada amalan-amalan kita. Selanjutnya, menyembunyikan amal, di mana inilah yang merupakan salah satu cara jitu agar kita bisa tetap ikhlas. Di mana dengan menyembunyikan amal, maka tertutuplah celah-celah kita, kita mengharap pujian dari orang lain ketika kita beribadah. Di mana inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Di mana kita harus kuat tenaga kita dalam menyembunyikan amalan-amalan kita. Ma'asyiral muslimin, ahibati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita simak sebuah kisah dari Ali bin Husain yang merupakan salah satu cucu sahabat Ali rahimahullah ketika beliau menyembunyikan amalan sedekahnya. Sebuah kisah, setiap malam beliau Ali bin Husain mengantarkan gandum ke depan rumah orang-orang miskin, menaruh gandum ke depan rumah-rumah orang yang tidak mampu dengan niat bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala saja. Penduduk setempat tidak mengetahui hal tersebut dan berlangsung lama hingga beliau wafat. Singkat cerita, ketika beliau wafat, maka tidak ada lagi yang mengantarkan dan tidak ada lagi yang menaruh gandum di depan rumah orang-orang miskin. Maka ketika beliau dimandikan, terlihatlah suatu benda hitam, bekas tumpuan benda berat di atas pundaknya. Maka dari hal tersebut, tahulah penduduk setempat bahwa selama ini yang menaruh gandum di depan rumah orang-orang yang tidak mampu adalah Ali bin Husain rahimahullah. Lihat bagaimana cara ulama, bagaimana kiat ulama dalam menyembunyikan amalan-amalan mereka, yang harus dimana kita harus kuat tenaga kita dalam menyembunyikan amalan kita dan setiap ibadah kita. Agar apa? Agar menutup celah agar kita tidak mengharap pujian dari orang lain. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Akhtimu li hadaratikum dengan mengambil intisari dari penjelasan-penjelasan di atas, di mana kita sama-sama mengetahui bahwa ikhlas, sabar dan bersyukur adalah hal yang sangat mudah dikatakan namun sulit untuk dijalankan. Namun itulah yang akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Di mana dengan ikhlas dan sabar, maka segala pujian yang kita hadapi akan membuahkan anugerah kepada kita. Begitu juga dengan bersyukur,
yang merupakan salah satu sifat yang sangat-sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena dengan bersyukur, kita mampu menerima segala hal keadaan dengan lapang dada, meskipun itu sulit, namun kita tetap mensyukurinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima segala amal ibadah kita dan mempermudah kita dalam menghadirkan rasa ikhlas, sabar, dan bersyukur dalam hati kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Idza hasalatil haja illa bi ta'malha. Husyufa naqsa khalasa bas wa tawakkal Allah. Idza tammal amru zahara nuqsan. Atima sa'ikallahul musta'an. Akhirul kalam. Kullu amin wa antum bi khairin. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.